Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merly dengan NIM C0E0230030 dari Prodi Keuangan Daerah kelas L002. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi struktur organisasi dari perancangan hingga implementasi tunjangan berbasis kinerja. Masuk ke pendahuluan. Optimalisasi struktur organisasi adalah proses penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu organisasi. Dalam konteks ini, kita dapat membahas perancangan hingga implementasi tunjangan yang berbasis pada kinerja karyawan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Masuk ke materi pertama, pentingnya struktur organisasi. Struktur organisasi yang optimal dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar tim. Dengan membangun hierarki yang jelas, setiap anggota dapat memahami tanggung jawab dan peran mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada kinerja keseluruhan organisasi. Seperti yang kita tahu, organisasi itu melibatkan beberapa orang, dan di situ mengapa organisasi itu sangat penting, karena kita bisa membagi-bagi tugas dan bisa melakukan dengan tujuan yang sama gitu, bisa mencapai tujuan bersama-sama. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu perancangan tunjangan kinerja. Dalam merancang tunjangan berbasis kinerja, penting untuk mempertimbangkan indikator kinerja yang tepat. Hal ini mencakup pengukuran hasil kerja, komitmen, dan inovasi. Tunjangan yang baik akan memotivasi karyawan untuk mencapai target yang ditetapkan. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di minggu kemarin, itu tunjangan berbasis kinerja ini sama dengan reward bagi suatu pekerja. Jadi setiap mereka mencapai target, mereka akan mendapatkan reward, dan ini bertujuan untuk untuk memotivasi karyawan untuk tetap selalu meningkatkan hasil kerja mereka gitu. Lanjut ke materi selanjutnya, implementasi tunjangan. Implementasi tunjangan berbasis kinerja harus dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Komunikasikan dengan jelas kriteria yang digunakan untuk penilaian. Ini penting agar karyawan merasa diakui dan dihargai atas kontribusi mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi dalam tunjangan berbasis kinerja ini juga diperlukannya komunikasi yang baik antar berbagai macam karyawan. Jadi komunikasi yang baik itu bisa mencapai tujuan yang baik juga. Seperti itulah kenapa dibutuhkannya organisasi dan tunjangan berbasis kinerja ini. Selanjutnya, tantangan dalam optimalisasi. Beberapa tantangan dalam optimalisasi struktur organisasi termasuk resistensi terhadap perubahan dan kesulitan dalam mengukur kinerja secara objektif. Memahami dan mengatasi tantangan ini sangat penting untuk keberhasilan implementasi tunjangan berbasis kinerja. Jadi tunjangan berbasis kinerja ini tuh banyak tantangannya. Salah satunya itu resistensi terhadap perubahan dan kesulitan dalam mengukur kinerja secara objektif. Jadi susahnya mengukur kinerja ini juga termasuk tantangan bagi organisasi dalam mengoptimalkan tunjangan berbasis kinerja. Dari materi yang sudah saya paparkan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa optimalisasi struktur organisasi dan implementasi tunjangan berbasis kinerja merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi di pasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini, pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.